Assalamualaikum kawan-kawan Lender Dana Syariah. Berikut ini adalah analisa dari sesama Lender Dana Syariah yang menganalisa bahwa potensi skema Ponzi di Dana Syariah itu ada. Berikut videonya. Saya kenal Dana Syariah itu dari 2018 dan saya sedikit melakukan diversifikasi modal ke sana juga. Saya mengetahui masalah ini itu dari bulan Lebaran kemarin, Lebaran Idul Adha kemarin. Jadi saya melakukan penarikan 1% daripada portofolio saya, dan 1% itu masuk 2 bulan kemudian. Akhirnya kemudian saya bertanya kepada Dana Syariah itu, ada apa, kan sehatnya itu 3 hari kerja itu sudah bisa masuk ke rekening itu. Kemudian mereka menjawab bahwa ada lonjakan permintaan penarikan karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha, Kurban, dan juga libur panjang. Di sini kemudian saya menyadari bahwa seandainya keuangan mereka itu sehat, harusnya dana yang tersedia di akun setiap investor itu balance dengan dana yang tersedia di mereka. Akhirnya karena fear, saya kemudian melakukan penarikan 20% lagi dari portofolio saya, dan sampai sekarang itu belum masuk ke rekening saya. Kemudian saya mencoba membaca daripada laporan keuangan mereka di tahun 2024, dan saya menyadari satu hal bahwa ya keuangan mereka itu benar-benar sudah tidak sehat. Ya meskipun rasio pengembalian mereka itu masih tinggi, masih di 90%, tapi keuangan mereka itu sudah bisa dilihat sudah tidak sehat. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kalau DER mereka itu sudah tidak sehat dari 2024 kemarin, kenapa mereka masih menerima pendanaan di bulan-bulan lalu, di tahun 2025 ini? Kan itu bisa membuat peluang untuk skema Ponzi, ya bisa membuka peluang untuk skema Ponzi. Ya, saya tidak mengatakan mereka melakukan skema Ponzi, tapi saya menyadari bahwa ketidaksehatan ini dan pendanaan yang masih dibuka itu bisa membuka skema Ponzi saja. Ya, tapi saya sebagai investor di sana itu masih menunggu kabar baik. Karena tentu si borrower ini sebenarnya masalahnya itu bukan di Dana Syariah saja, tetapi di borrower, yaitu pihak ketiga yang memakai dana ini, memakai dana yang kita titipkan di Dana Syariah. Jadi kemarin saya mendapatkan email dari Dana Syariah, mereka mengatakan mereka akan melakukan jalur hukum dan penagihan secara intensif kepada si borrower ini. Ya, tentu si borrower ini juga memiliki jaminan kepada si Dana Syariah sebelum mereka memakai dana yang kami titipkan. Jadi saya masih menunggu daripada kabar baik ya. Dan ada angin segar bahwa Abang Nusantara ini speak up soal ini. Ya, tidak hanya sekedar speak up, tapi memang abang ini memiliki ilmu yang lebih untuk mengawal daripada masalah ini. Jadi saya sebagai investor yang memiliki dana di sana itu menunggu dan berdoa kabar baiknya, karena ya kasihan saya membaca begitu banyak keluh kesah di komentar tentang uang orang tua yang dititipkan di sana, uang pensiun yang dititipkan di sana itu. Kasihan juga ya kalau tidak ada penyelesaian daripada si Dana Syariah ini. Ya, kita berdoa saja yang terbaik, dan juga ada abang kita yang akan ikut mengawal daripada masalah ini. Ya, terima kasih.